Kebumen sudah ada peradaban jauh sebelum namanya Kebumen. Bahkan sebelum nama Kebumen itu ada, kita udah dikenal di kerajaan-kerajaan. Sultan Agung saja mau menyerang Batavia, kumpulnya di sini. Amangkurat I kratone apa namanya diberontak, dia ke Kebumen, tapi belum namanya Kebumen, masih Panjer. Penelusuran mitos, sejarah, legenda, dan kisah misteri kembali membawa tim Lentera Senja menuju sebuah makam di Desa Karangrejo, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, yang keberadaannya masih menyimpan sejarah dan banyak misteri. Di makam ini bersemayam tokoh bangsawan ulama yang konon menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Kanjeng Pangeran Bumitirjo. Lalu, siapa Pangeran Bumitirjo yang sebenarnya? Menurut catatan sejarah, Kiai Pangeran Bumitirjo adalah bangsawan ulama dari Mataram. Beliau adalah adik dari Sultan Hanyokrokusumo. Beliau juga dikenal sebagai penasihat raja yang berani menyampaikan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Jadi adiknya Sultan Agung paling kecil, ya, namanya Pangeran Bumitirjo gelarnya. Nah, dia ketika Sultan Agung sudah wafat, dia kan jadi penasihat keraton. Cuma dia tidak sepaham dengan keputusan ponakane Amangkurat I itu kan. Akhirnya kalau di Babat Arumbinang kita ceritanya, saya lebih cenderung ke Babat Arumbinangan, karena babat ini babat tertua yang kita temukan. Dan ternyata ketika ada babat-babat lain yang menceritakan Bumitirjo, itu semua merunutnya sebenarnya dari babat itu, cuma digubah ya. Kiai Pangeran Bumitirjo sering memperingatkan raja bila sudah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran. Karena beliau berpegang pada prinsip agar raja adil dan bijaksana. Di samping itu juga, beliau sangat kasih dan sayang kepada rakyat kecil. Kiai Pangeran Bumitirjo memberanikan diri memperingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I, karena Sunan ini sudah melanggar paugeran keadilan dan bertindak keras juga kejam, bahkan berkompromi dengan VOC Belanda dan memusuhi bangsawan, ulama, dan rakyatnya sendiri. Peringatan tersebut membuat kemarahan Sunan Amangkurat I dan merencanakan akan membunuh Kiai Pangeran Bumitirjo karena menghalangi hukum kisos terhadap Kiai Pangeran Pekik dan keluarganya. Untuk menghindari hal itu, Kiai Pangeran Bumitirjo lebih baik pergi dari keraton, meloloskan diri dari kungkungan Sunan Amangkurat I. Nah, kemudian si Amangkurat I itu ingin membunuh Bumitirjo dan istrinya dan keluarganya, tetapi bocor. Kalau di babat itu bocor. Kemudian dia melarikan diri pada malam hari itu lewat jalan selatan. Bahkan kalau di babat Arumbinangan, kalau tidak salah saya pernah baca itu, beliau naik gajah. Saat itu masih ada gajah. Naik gajah terus berhenti di selatan itu dibegal. Jadi semua hartanya diserahkan, udah, terus dia ke Panjer. Pelarian Pangeran Bumitirjo bersama keluarga dan 3 abdi dalamnya sampai di Kadipaten Panjer dan diterima baik oleh penguasa Panjer yang saat itu dijabat oleh Ki Hasto Sutro yang bergelar Ki Panjer Roma II pada tahun 1657 hingga 1677 Masehi dan mendapatkan hibah tanah untuk tempat kediamannya. Di Panjer sudah ada Adipati Panjer saat itu. Berarti kalau Bumitirjo ke sini, Adipati Panjernya itu masih, kalau tidak Bodronolo ya Hasro Suto masih. Nah, di situ oleh Ki Gede Panjer dipersilahkan untuk untuk bertempat tinggal
sesuka hati di mana gitu. Cuma di dalam babat Arum Binangan yang jelas paling lama yang saya tahu tidak disebutkan babat alas nang apa setikungan Kali Lupulo ya kan, dua pal ke timur, dua pal ke selatan, karena logikanya tidak mungkin juga, terlalu dekat. Dong keratonnya nang kidul kono, masa kono tesi alas kan nggak mungkin, itu loh, sangat tidak mungkin. Dan di situ juga tidak disebutkan. Nah kemudian hanya disebutkan dia berjalan terus sampai di lerep Bumen. Lerep Bumen, makanya daerah itu namanya lerep Bumen. Secara toponimi, secara antropologi kita kaji dengan ini toponimi, itu artinya bahwa berhentinya berhentinya Bumi Tirjo itu ya di lerep Bumen. Di daerah tersebut, Pangeran Bumi Tirjo mengganti nama Kiai Bumi atau Ki Bumi agar tidak dikenali oleh pasukan Telik Sandi Keraton yang pada saat itu ditugasi oleh Sunan Amangkurat I untuk mencari dan menangkap Kiai Pangeran Bumi Tirjo. Begitu dari Panjer dia meneruskan perjalanan sampai berhenti di lerep Bumen, itu dia jadi Ki Bumi, menyamar jadi Ki Bumi, buka alas ya kan. Terus kemudian banyak yang pada datang dan sebagainya. Akhirnya dicari oleh keraton, ketemu, disuruh pulang kembali ke sana. Tapi tidak mau. Nah akhirnya karena takut ini si utusan keraton itu takut gagal tugas kan, daripada dibunuh, dah aku ikut saja di lerep. Nah di situ terus kemudian dia karena udah ketahuan, dia takut pindah lagi ke selatan sampai di Desa Karang itu. Nah di Desa Karang sampai sepuhnya sempat di parani maning nang utusan keraton yang lain, namanya kalau nggak salah Udyakerti apa siapa itu. Nah kemudian juga nggak mau kembali lagi. Akhirnya si Udyakerti itu juga tidak mau kembali ke keraton karena takut dihukum. Nah dia akhirnya bertempat tinggal di wetan daerah Lundong. Itu makam-makamnya masih ada, itu makamnya penderek Bumi Tirjo, gandeknya itu masih ada, masih terawat oleh masyarakat situ. Nah artinya ketika memang ada makam itu, terus Bumi Tirjo juga disarekan di sana, itu memang kehidupan beliau itu terakhir di situ. Lalu, apakah nama Kebumen diambil dari nama Ki Bumi atau Pangeran Bumi Tirjo? Kebumen sudah ada peradaban jauh sebelum namanya Kebumen. Bahkan sebelum nama Kebumen itu ada, kita udah dikenal di kerajaan-kerajaan. Sulan Agung saja mau menyerang Batavia, kumpulnya di sini. Amangkurat I kratone diberontak, dia ke Kebumen, tapi belum namanya Kebumen, masih Panjer. Kembali lagi tadi, nama Kebumen berasal dari nama Ki Bumi. Kalau menurut saya kurang kurang pas, karena Belanda waktu itu mungkin sudah nggak fokus ke sejarah Ki Bumi waktu itu kan. Tapi kalau dia fokus ke daerah tempat kita ini sebagai pusat bumi ya, yang ternyata konturnya terus seperti yang kayak sekarang ada Lipi dan sebagainya, itu memang sudah di peta Belanda dari zaman dulu. Jadi lebih, kalau saya ya, versi saya pribadi lebih cenderung ke nama Kebumen itu artinya ya kebumian. Contoh ya, kalau Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi ya, daerahnya namanya toponiminya nanti Mangkubumen. Nah, Kebumen itu bukan tempat, artinya kalau Kebumen bukan artinya tempatnya Ki Bumi, bukan, tapi kebumian, dari bahasa ya, dari bahasa Jawa. Contoh Potro Bangsan. Nah, ada daerah Patra Bangsan gitu kan. Itu berarti tempatnya dulu, wilayahnya tokoh yang namanya Patra Bangsa. Terus Sayidan di Jogja, itu tempatnya para Sayid. Gamelan, Kampung Gamelan, itu tempatnya para gamel. Gamel itu yang tukang ngempani ngurusi jaran. Bukan tukang gamelan ini, bukan. Gamel itu tukang ngunu jaran. Terus lagi tadi Mangkubumen, Wiroyudan itu berarti tempatnya Tumenggung Wiroyudo di situ. Terus Wirobrajan juga tempatnya para
pas prajurit-prajurit Wirabraja. Akhirnya jadi Wirabraja. Nah, kalau dari segi sistematika bahasa, Kebumen itu artinya kebumian, bukan tempatnya Kibumi, beda. Nah, kalau Kibumi ya bukan Kebumen namanya. Kayak gitu. Jadi kalau Kebumen itu lebih bisa diartikan sebagai kebumian, di mana di situ tempat bumi ini bermacam-macam lah yang ada di bumi itu bisa terlihat di situ, karena memang bukan hanya sekarang aja diusulkan geopark dan sebagainya. Dari zaman tahun 1855 aja Kebumen sudah jadi laboratoriumnya Junghun. Nah, jauh sebelum itu 1817 sebelum ada nama Kebumen, kita sudah dipeta bagian selatan kandungannya apa, terus minyak buminya di mana dan sebagainya, sudah ada semua. Demikian sekilas sejarah Kiai Pangeran Bumi Dirjo. Ikuti kisah-kisah kami selanjutnya.